dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap di setiap episode yang kami tayangkan dapat memuaskan saudara akan hadirat Tuhan. Di era globalisasi dan serba digital sekarang ini, kami terus menggali dan belajar untuk dapat memberikan motivasi buat saudara. Untuk itu, subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian, follow Instagram ataupun Facebook Roh Kota Pujian. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
dan peliharaku seumur hidupku. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di Live Devotion GBI Rock Kota Pujian. Mari kita hari ini kita mau belajar dari apa kata firman Tuhan. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1, di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapan hari terakhir saudara kasih dalam Tuhan? Ya, bisa hari ini kita lihat kondisi sekarang ya, atau besok. Kapan datang masa-masa sukar? Ya, bisa sekarang atau nanti. Saudara kasih dalam Tuhan, kita semua sudah mengetahui bahwa bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia adanya krisis tentang kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Dan itu dampaknya meluas sampai kepada krisis ekonomi. Tetapi ada satu krisis yang saudara dan saya tidak bisa lepas, yaitu krisis tentang kekhawatiran. Kekhawatiran ini bisa berlanjut kepada ketakutan. Ya, apakah saudara saat ini sedang mengalami kekhawatiran? Ya, jadi khawatir bagaimana besok makan apa, besok akan terjadi apa, ada tagihan pembayaran jatuh tempo, ya begitu khawatir. Terus juga ada kekhawatiran tentang suami, istri, anak, ya masuk rumah sakit, bahkan mau dioperasi. Nah, kekhawatiran inilah ya akan terjadi kepada siapa saja, baik itu orang miskin maupun orang kaya. Ini akan terjadi kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran, saudara? Ya, kekhawatiran tentu apa yang belum terjadi sepertinya membayangkan sudah terjadi, sehingga timbul rasa khawatir yang kuat sekali sampai tidak ingat lagi akan adanya Tuhan. Saudara dan saya tahu bahwa Tuhan berkuasa berdaulat atas hidup setiap orang percaya. Mari kita lihat akan firman Tuhan. Bagaimana kekhawatiran dampaknya. Ya, di dalam Amsal 25 ayat 26 di situ dikatakan seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar khawatir di hadapan orang fasik. Mata air yang keruh, sumber yang kotor, berarti tidak jernih. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang benar, tapi seringkali orang benar merasakan khawatir yang berlebihan. Akhirnya apa? Pikiran kita tidak jernih. Ya, karena sumbernya air kotor, pikiran kita memasukkan suatu pikiran keadaan-keadaan di luar yang seringkali bisa mencekam, membuat kita khawatir dan ketakutan. Kalau sumbernya kita adalah firman Tuhan, perkara-perkara yang di atas kita pikirkan, ya firman Tuhan merenungkan siang dan malam, maka kita terlepas dari pada kekhawatiran. Karena sekali lagi saya katakan Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, saudara. Ya. Yang kedua di situ dikatakan lagi di dalam Amsal 12:25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kekhawatiran itu akan membuat kita membungkukkan, ya, bungkuk. Artinya apa, saudara? Bungkuk itu tidak sehat, ya. Mungkin bisa aja saudara sakit kepala, ya.
pikiran-pikiran yang berlebihan karena khawatir itu membuat kita tuh jadi sakit, jatuh sakit. Karena itu mari saudara ya, kita jangan lagi kita khawatir yang berlebihan ya. Firman Tuhan kembali diingatkan di dalam Lukas 8 ayat 14. Di situ saya bacakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, saudara, kalau saudara baca perikop di atasnya itu tentang benih, bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus berkata, ya, benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan kita sudah menerima, tetapi dia tidak bertumbuh. Karena apa? Karena terhimpit oleh kekhawatiran. Nah, disinilah kekhawatiran itu bisa menghimpit apa yang saudara dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan bertumbuh, ya, tidak akan berbuah matang. Ya, jadi mari benih firman Tuhan yang kita terima, ya, agar kita bisa bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita terlepas daripada kekhawatiran. Karena itu saudara kasih, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, karena itu ada 3 hal ya untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran. Mari kita simak kembali di dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 28. Di sini dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah saudara dan saya sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ya, karena itu kekhawatiran harus kita lawan dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan kita kekhawatiran. Firman Tuhan yang kita terima terhimpit. Tapi kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Bukan cara kita, tapi cara Allah. Ya, untuk kita berkenan. Dengan apa saudara? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali lagi, kalau saudara saat ini sedang mengalami sesuatu persoalan di saat-saat pandemi, ya, ketika krisis ekonomi, kita mungkin soal pekerjaan, soal usaha kita, ya, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ini satu tantangan ujian, karena Tuhan akan menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di luar Dia kita tidak bisa kuat. Karena itu kita mau beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, takut dan hormat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.